Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Pada saat ini bab yang ke-15. Fi ri'ayatil jawarihi wal qulub, yang artinya tentang menjaga atau memelihara anggota tubuh dan hati. Ya. Ikhwani, saudara-saudaraku, ya. Penulis atau musannif selalu menggunakan kata saudara-saudara ini ya, agar ia semakin dekat, dalam artian tidak ada jarak antara guru dan murid, ya. Agar tidak ada rasa sungkan mungkin ketika berdialog dan berdiskusi antara murid dengan gurunya. Khaslatun u'hidu ilaikum biha, ada satu poin atau satu karakter yang aku percayakan atau aku janjikan kepada kalian, dalam artian satu poin ini, satu sifat ini memang harus benar-benar kita pegang teguh ya, harus kita jadikan moto hidup kita dan jangan pernah kita tinggalkan. Apa itu? Fiha jima'ul khairi kullah, yang satu poin ini dapat menggabungkan ya, menyatukan seluruh kebaikan. Usikum bir'ayatil jawarihi wal qulub. Aku, kata musannif, mewasiatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga anggota tubuh dan hati, wa tashabbuthi bidzalika fil ahwali kulliha, dan selalu berpegang teguh ya kepada keduanya, al-jawarih dan qulub tadi, dalam segala hal dan kondisi. Wala tabda'u bi fadlin wala qaulin wala tadmiru syai'an illa binazrin wa tadbirin ya. Jangan pernah ya memulai sesuatu hal dengan berlebihan atau dengan hanya memandang keutamaan atau manfaat yang akan kita peroleh. Wala qaulin, demikian juga tutur kata yang keluar dari lisan kita. Wala tadmiru syai'an, dan jangan kalian melakukan sesuatu hal ya, illa binazrin, kecuali sebelumnya kalian telah teliti ya, kalian telah pahami, kalian telah memperhatikannya dengan seksama, wa tadbirin ya, mentadabburinya baik atau tidak ya. Fa in kana mahmudan, jika sesuatu itu baik, indal ilahi subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, fabadiru fi'lahu, maka dengan segeralah kalian untuk melakukannya. Artinya seluruh aktivitas kita, baik itu yang berkaitan dengan jawarih organ tubuh ataupun dengan hati, maka tolak ukurnya, patokannya, rambu-rambu yang harus kita jadikan sebagai acuan adalah ridha atau tidaknya Allah. Bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena hal-hal yang lainnya. Wa makana madmuman fajanibuhu, kalau perbuatan itu, amal itu, ucapan itu mengandung hal-hal yang keji, maka hendaklah kita untuk meninggalkan dan menghindarinya. Wa ma khufiya 'alaikum ma'rifatuhu ya. Adapun hal-hal yang belum kita ketahui ya, yang belum kita ketahui secara mendalam ya, eksistensinya mungkin, wujudnya, karakternya, sifatnya, fakiluhu ilal 'alimi bihi, maka kita harus tanyakan ya kepada orang yang ahli di bidangnya. Mungkin ketika kita menyampaikan suatu ceramah atau apapun namanya ya, ada pertanyaan yang mungkin tidak sanggup kita untuk menjawabnya, kita tidak menguasai materinya, maka seyogianya kita mengatakan saya tidak sanggup, saya tidak tahu, jadi PR saya nanti akan saya diskusikan dengan orang yang lebih alim dengan saya, orang yang lebih pakar dalam hal ini. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya nanti akan kita jelaskan lebih lugas. Ya. Waqifu anhu, ya, tawakuf.
berdiam diri, jangan mengambil sikap, jangan mengutarakan pendapat sesuai dengan hawa nafsu kita, karena mungkin kita gengsi dengan kedudukan atau dengan gelar ustadz kita, sehingga kita nanti malah menyesatkan umat. Dan dalam kondisi ini lebih baik kita mengatakan la adri, ya. Para ulama-ulama dahulu selalu mengucapkan, menyampaikan ungkapan la adri, aku tidak tahu. Ya. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki dan Hanafi itu selalu mengungkapkan la adri. Dan ulama-ulama Al-Azhar juga selalu mengatakan ungkapan ini la adri ketika mereka memang betul-betul tidak menguasai. Mungkin kita ada sebagian di antara kita pakar dibilang fikih. Ketika ditanya tentang tasawuf, kita tidak terlalu menguasai, maka kita kembalikanlah kepada ahlinya. Jangan kita pintar-pintar menyerobot yang bukan spesialis kita. Hatta ya'tiyallahu bi'ilmihi wa bayanihi, sehingga Allah membukakan, ya, mata hati kita, pikiran kita dengan ilmu tentang sesuatu tadi, wa bayanihi, penjelasannya. Dari mana kita dapat? Allah membukakan hati kita, pikiran kita untuk menguasai sebuah ilmu yang tidak kita ketahui tadi ketika kita berdiskusi dengan orang yang lebih pakar, dengan orang yang lebih ahli di bidangnya. Fa innahu balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka sesungguhnya ya telah sampai kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bariyati ilallahi azza wa jalla man lam yuqaddim qawlan wala fi'lan wala yadan wala rijlan wala batshan wala niyatan illa binadharin wa tadbirin fa in kana lillahi fihi ridha amda wa in kana ghairu dzalik amsak. Artinya, ya, hamba yang paling baik atau makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak tergesa-gesa, yang tidak terburu-buru, ya, mengungkapkan, mengutarakan pendapat, wa fi'lan, action, ya, perbuatan, wala yadan, tindakan, ya, wala rizlan, langkah. Ya, kadang ada orang belum lagi apa-apa udah sampai dia, ya, belum lagi jelas beritanya sudah diambil tindakan. Ya, seharusnya kan harus kita ambil informasi dari si A, informasi dari si B, baru kita ambil kesimpulan, oh begini, begini, dan begitu. Ya, istilahnya jangan pernah kita mengambil hanya dari satu informasi, ya, sehingga dapat merusak diri kita, sehingga dapat merusak kita ketika mengambil kesimpulan yang tidak tepat pada waktunya dan tempatnya. Wala batshan, dan tidak brutal, wala niyatan, dan juga nanti niatnya ini, ya, akhirnya nanti dia bersuudzon, kan gitu. Illa binazrin, semuanya tolak ukurnya harus betul-betul diteliti sebaik mungkin, ya, wa tadbirin, ditadabburi, dipelajari, ya, baik, ya, positif dan negatifnya. Fa in kana lillahi fihi ridha, ya. Jika memang ada keridhaan Allah pada hal tersebut, maka laksanakan, lakukan, kerjakan, ya. Wa in kana ghairu dzalik amsak, kalau tidak ada keridhaan Allah dalam perkara itu, tinggalkan atau tahan diri. Artinya memang kita harus menahan diri, jangan pernah kita mengikuti hawa nafsu kita ketika berbicara, ketika mengambil tindakan, ketika mengambil pijakan, atau ketika mengambil langkah untuk melakukan sesuatu. Apalagi dia tadi terburu-buru dan bentuknya brutal, ya. Semua dibabat habis, nggak tahu dia mana kawan mana lawan, ya. Nah, makanya kalau melamar tentara itu kan harus dia nggak buta warna, Ustaz, ya. Harus memang dia tahu dia mana warna merah, hitam, ungu. Nanti dipikirnya lawan, kan, rupanya kawan, habis. Nah, bahaya itu. Jadi demikian juga dengan ilmu, ya. Kalau bukan spesialisnya, ya kita cari yang spesialis, kan gitu, yang ahlinya, pakarnya di situ, itulah kita tanyakan. Ya, karena sekarang ada yang bukan pakarnya, kan, sampai dibilang hewan pun menjadi ulama. Bisa pula cicak jadi ulama, kan, nggak tahu lagi itu. Ala fatashabbahu bi ulil albabi wan nuha, ketahuilah hendaklah kalian mengikuti jejak, ya. Mengikuti jejak atau mencontoh, ya,
sunnah-sunnah, tradisi-tradisi orang ulil albab dan ulil nuha, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang cerdas. Wa ahlil wara'i wat tuqa, orang-orang yang selalu wara' dan bertakwa, ya. Wa ta'addabu bi adabihim, ya. Dan selalulah kalian mengikuti adab, ya, akhlak yang telah mereka contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak ya buku-buku yang menceritakan, yang menjabarkan tentang akhlak etika yang telah dilakukan atau diamalkan oleh ulama-ulama salafus soleh kita. Tajidu bihi izza'a yaumal qiyamah. Ketika kita melakukan hal itu, mengikuti tradisi-tradisi baik dari ulama kita, maka kita akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di hari kemudian kelak. Demikian ya. Pada bab yang ke-15 ini artinya harus sinkron kita menjaga organ tubuh dan hati. Dan jangan pula terbolak-balik ya. Artinya apa? Ya, kadang seharusnya amalul jawarih dijadikan jadi amalul qalbi. Gitu. Kadang amalul qalbi dijadikan menjadi amalul jawarih, terbolak-balik, sungsang jadinya hidupnya. Ya, kalau kita tarik kepada seorang sahabat dahulu ya, ia tidak mengikat hewan tunggangannya atau untanya. Ya, dia sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Begitu selesai sholat berjamaah, hilang untanya. Di mana untaku? Di mana tungganganku? Padahal tadi aku sudah bertawakal kepada Allah. Tawakal itu adalah amal perbuatan hati, sedangkan mengikat unta adalah amal perbuatan jawarih ikhtiar kita. Artinya kalau naik sepeda motor pula kita ke masjid atau ke mall dan sebagainya, kita parkirkanlah di tempat parkir yang telah disediakan. Ya, kita kunci stang, kalau ada apalagi gembok kita digembokkan, itu ikhtiar kita. Ya. Sedangkan tawakal itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah setelah kita berikhtiar. Kalau seandainya sudah ditakdirkan Allah hilang juga, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita. Ya, surah Al-Insyirah selalu kita dengarkan ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Bahwa kesulitan itu Allah gunakan dengan isim ma'rifah, berarti satu dia. Sedangkan yusranya Allah ulang dua kali dengan nakirah. Artinya apa? Satu, kesulitan, kerumitan yang kita alami dalam kehidupan ini akan membuka dua pintu kelapangan dan kebahagiaan. Ketika kita bersabar, maka dua pintu atau bahkan lebih yang Allah sediakan akan menjadi milik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.